Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, biarlah kau menikmati setiap hati yang terangkat kepadamu. Setiap roh yang menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab pantaslah kami bersyukur dan berterima kasih. Sebab kebaikan Tuhan begitu limpah atas hidup kami. Di dalam setiap perjalanan hidup kami sepanjang minggu, kami rasakan Tuhan begitu baik, Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Sehingga sampai hari ini pun kami ada oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Diberkatilah Tuhan dalam setiap penyembahan syukur kami pagi ini. Inilah sebagai korban persembahan yang harum yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Sebab kami tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah Tuhan terus memberkati kami dalam kebenaran firman-Mu yang menjadi kebenaran yang akan memerdekakan setiap kami. Buka mata rohani kami, telinga rohani kami, hidup kami terbuka untuk firman. Firman-Mu kebenaran yang memerdekakan kami. Firman-Mu memulihkan kami. Firman-Mu menyembuhkan kami. Firman-Mu membawa kami diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami yang di ruangan ini, bahkan yang ada di rumah-rumah yang terkoneksi dengan kami dengan Facebook GMA Palangkaraya. Tuhan melawat setiap kami dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami sehati sepakat mengikat semua roh-roh jahat, roh kegelapan, roh yang membutakan mata rohani kami, membuat kami bimbang, membuat kami tidak percaya, yang membuat kami gundah gulana, kami ikat patahkan pergi dalam nama Yesus. Setiap pekerjaan setan kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak boleh jamah kami sidang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit kelemahan tubuh kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan menyembuhkan kami. Hadirat Tuhan memulihkan, memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran kami di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, yang siap diberkati Tuhan katakanlah amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, silakan duduk saudaraku yang kekasih. Haleluya, haleluya. Salam misi Kristus. Haleluya, amin. Apakah semua ada di sini, amin? Salam sehat, selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya semua kita sehat, sukacita, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah-rumah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Coba angkat tangan saudara, lihat kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, sampai ketemu kembali hari ini ya. Baik, saudara, pertama-tama terima kasih buat doa-doa saudara semua yang mendukung kami dalam doa, saudaraku, sehingga kemarin ada, kalau saya pribadi mungkin 2 kali kebaktian Minggu tidak bersama saudara, karena kemarin sudah saya berangkat duluan ke kota Medan, ke Siantar, begitu panjang perjalanan ya, karena ada peresmian GMA Pematang Siantar dengan Pak Ketua dan rombongan, dan juga kami lanjutkan ke Dolok Sanggul, kemudian saya sendiri lanjut lagi ke Tarutung, pelayanan di level up pemuda, ada para mahasiswa-mahasiswa di YKN Tarutung, kemudian pada hari Sabtunya saya ke Pangaribuan, dan besoknya hari Sabtunya siang sudah kita ada baptisan di sana. Kemudian besoknya Minggu pagi kita ibadah, dan habis ibadah Minggu siang saya diantarkan adiknya si Ronald ini, namanya si Daus, untuk pergi ke Medan karena tanggal 31-nya hari Seninnya harus saya ke Surabaya. Tanggal 1, tanggal 2 saya mengikuti seminar di STT Anugerah Surabaya. Dan tanggal 3-nya saya di wisuda doktoral di STT Anugerah Surabaya. Kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, Tuhan memberkati saudara-saudara yang mendukung dalam doa. Kemudian setelah itu saya sendiri juga mengunjungi hamba Tuhan GMAA yang ada di Surabaya, Pak Pendeta Huta Barat dan keluarga. Kemudian besoknya kami dan ibu saudaraku, karena dipesan oleh Pak Pendeta Widodo harus singgah di Semarang, maka saya dan ibu naik kereta dan pergi ke Semarang. Ya saudaraku, sampai sorenya, kemudian besoknya hari Minggu
kita melayani kebaktian minggu, ibadah mereka digabung, dan kita menikmati persekutuan dengan mereka anak-anak Tuhan dari berbagai suku yang dikumpulkan di sana, saudaraku, saudara-saudara dalam Tuhan. Sungguh indah, luar biasa. Dan setelah ibadah, kami pun langsung pergi lagi naik kereta api dan pulang ke Surabaya. Sampai sore dan malamnya kami masih menginap ada satu penginapan hotel di bandara, komplek bandara, dan besok paginya kembali ke Palangkaraya. Nah, saudaraku, jadi cukup panjang perjalanan dan menguras tenaga juga pikirannya. Kemudian sampai di sini tidak lama, saya pun sudah lama tidak di kantor FKUB. Ada tugas yang menunggu, kami harus mengukuhkan pengurus FKUB yang baru di Muara Tewe. Sekaligus ada peresmian Desa Sadar Kerukunan yang dibuka oleh Bapak Bupati dan juga kami bersama-sama rombongan Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Tengah dengan semua krunya 55 orang dan kami dari FKUB 3 orang mewakili Pak Ketua. Nah, saudaraku, jadi tidak ada berhenti pekerjaan Tuhan dan pelayanan begitu banyak. Itu sebabnya marilah hati kita tertuju sama Tuhan, saudaraku. Kita mengerjakan apa yang Tuhan sedang percayakan kepada kita hari-hari ini. Amin, saudara. Nah, saudara, terus doakan. Malam ini pun akan, bukan malam ini, besok malam pun akan ada Jom GMA Nasional. Nah, banyak yang harus kami bicarakan dan persiapkan. Ternyata waktu kami di Siantar itu ada banyak orang yang melihat, mendengar, memperhatikan. Dan adalah salah satu pendeta juga yang di kelompok lain yang selama ini dia melayani di kelompok itu. Dan dia berkata, kami mau bergabung dengan GMA. Langsung dia buka itu spanduk pamflet yang di depan gerejanya. Dia bilang kita akan ganti dengan GMA. Jadi di Siantar ada 2 nanti. Cuma saya bilang sama Pak Ketua, tunggu dulu. Jangan langsung, kita akan follow up dulu supaya nanti dia diresmikan. Nah, kemarin hari tanggal berapa itu ya? Di Lubuk Pakam sudah kita resmikan lagi satu gereja yang baru dengan pendeta, dengan semua jemaat dan semua gedungnya. Yaitu Pak Pendeta Galingging sudah bergabung dengan kita sekeluarga dan jemaat-jemaatnya yang ada di Lubuk Pakam. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Dan saudaraku, waktu saya masih di Pangaribuan, ada satu hamba Tuhan, satu keluarga yang selama ini juga bergabung di kelompok lain. Dan dia kita terhubung, dia sekeluarga, suami istri juga sudah berkomitmen akan bergabung dengan kita. Dan dia sedang ditarik ke Medan sekarang, ke Siantar, dan dipersiapkan akan diberangkatkan ke Yogyakarta dalam mungkin minggu depan, saudaraku. Nah, keluarga ini sungguh-sungguh rindu melayani Tuhan. Nah, saudara, kemudian Dolok Sanggul juga ketika kami ada di sana, ada beberapa keluarga juga dari kelompok yang sudah selama ini dikategorikan beribadah, tetapi mereka merasa ada kehilangan yang sudah tidak lagi ada pada mereka. Lalu mereka berkata, tolong kirimlah hamba Tuhan ke sini. Kirim hamba Tuhan yang sungguh-sungguh militan dan tidak cinta uang. Kami rindu, kami mau dilayani. Dan itu sedang di follow up. Kemarin Pak Ketua sudah ada buka misi sel. Dan ada beberapa keluarga yang mau bergabung. Dan segera GMA itu akan dibuka. Hamba Tuhan dari Lubuk Pakam itu akan kita geser ke sana. Sehingga yang di Lubuk Pakam itu akan dipercayakan kepada jemaat yang sudah bertumbuh jadi hamba Tuhan di sana. Haleluya, saudaraku. Jadi akan ada cukup banyak ladang yang dipersiapkan Tuhan kepada kita hari-hari ini, saudaraku. Ya, saya melihat begitu banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu marilah saudara semua ya lihat apa yang Tuhan mau kita kerjakan hari-hari ini. Marilah kita sibuk melayani Tuhan. Kita sibuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Amin. Saudaraku, jangan buang waktu yang sia-sia, jangan buang energi untuk hal perdebatan yang tidak perlu, karena itu tidak akan membawa hasil apa-apapun kepada saudara. Yang Tuhan mau, saudara tangkap visi Tuhan, saudara kerjakan apa yang Tuhan mau. Bahkan ini Aceh Tenggara itu di Facebook itu ngomong, kapan game AA dibuka di Aceh? Ada orang yang meminta untuk dibuka di sana. Nah, saudaraku yang kekasih, saya melihat ketika Tuhan memimpin kita dengan Pak Ketua ada di Medan, itu Tuhan terus bukakan pintu-pintu kepada kita. Haleluya, saudara.
Jadi saya melihat ini suatu pekerjaan yang besar. Siapa yang mengerjakan ini? Siapa yang akan melakukan ini semua, saudaraku? Ya. Kalaulah bisa banyak tangan kita ke sana kemari, saudaraku yang kekasih. Wah, sampai Pak Ketua itu terbang sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini. Bahkan dia ajak saya sekarang kita keliling Jawa dikatakan. Kita buka lagi di Jawa, kita buka lagi provinsi lain. Mumpung masih kita terbuka jalan hari-hari ini, saudaraku. Mumpung masih Tuhan berikan waktu dan kesempatan kepada kita. Amin, saudara. Dan ini sekarang yang datang tuh bukan jiwa-jiwa, bukan jiwa satu orang, satu gereja, satu gereja, satu gereja. Dengan pendetanya, dengan jemaatnya. Itu Tuhan yang membuat, bukan karena kita hebat. Kami katakan GMA ini masih baru, GMA ini masih banyak yang mau diurus. Masih banyak yang harus dibenahi, tapi mereka berkata tidak. Kami melihat spirit yang pernah diimpartasikan pada kita ada pada kalian. Kami melihat roh itu ada pada kalian. Kami mau ada di situ, kami mau bergabung. Saudara lihat, jangan sampai saudara yang ada di dalam tidak merasakan apa-apa. Amin. Jangan sampai saudara kita yang ada di dalam tidak mendapatkan apa-apa, saudaraku. Oleh karena itu, mari kita kerjakan sungguh-sungguh pelayanan kita. Sekecil apapun yang sedang dipercayakan Tuhan, kerjakan sungguh-sungguh. Amin, saudara. Bertanggung jawab sungguh-sungguh, karena saudara melakukannya bukan untuk saya. Saudaraku, kami sudah habis-habisannya di Surabaya itu, saudaraku. Tapi Pak Widodo bilang, singgahlah ke sini, Pak. Karena ada lagi mereka yang sudah menunggu-nunggu. Kami sudah mau datang ke situ, Pak, kata si Petrus, ya, di Purbalingga, Probolinggo. Ya, Purbalingga. Tapi kami bilang nggak bisa, kami harus pulang. Waduh, kami sudah siap-siap mau berangkat dari sini. Mau menuju Semarang, Pak. Mau kita ketemu. Jebua bilang, Pak, coba dikasih tahu kami bisa jemput Bapak dan segala macam, kami rindu. Saudara yang kekasih, kami bisa bilang enggak, waktu kami sangat terbatas. Karena di sini pun sudah diminta juga harus cepat pulang. Saudara aja pun sudah saya tinggalkan berapa kali kebaktian minggu ya, 2 kali. Untung ada Pak Celin ya. Lalu dia Pak Celin, terima kasih ya Pak Celin sudah melayani ya. Tuhan memberkati. Walaupun Mama Celin sedang meninggalkan dia untuk sementara waktu. Karena dia harus pergi menemui keluarganya di Aceh Tenggara. Doakan cepat dia pulang supaya ingat lagi Palangkaraya. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih dalam nama Yesus, semua kita pun harus mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Semua harus diurus. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Amin, saudara. Jadi semua harus diurus. Keluarga pun harus diurus. Bukan berarti saudara melayani Tuhan tidak mengurus keluarga. Pekerjaan pun harus diurus. Sekolahnya pun harus diurus. Kuliahnya pun harus diurus. Semua harus diurus. Semua harus dikerjakan. Amin, saudaraku. Itu makanya pergunakanlah kesempatan yang ada. Pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Nah, saudara yang kekasih, jadi terima kasih banyak untuk doa-doa saudara semua. Dan biarlah terus semua yang Tuhan percayakan kepada kita, biarlah itu menjadi berkat bagi kita semua dan untuk kemuliaan nama Tuhan, saudaraku. Nah, saudara, hari ini saya akan share firman Tuhan mengenai, ada topiknya, bisa ditampilkan ya? Oke. Saudara sudah siap semua, amin? Sehat semua, haleluya. Ya, baik saudaraku. Topiknya jaga hatimu. Coba lihat kanan kiri, nah, katakan jaga hatimu saudaraku. Jaga hatimu saudaraku, jaga hati kita gitu ya. Oke, kita baca ayatnya Amsal 4:23. Ini ayat sering. Sama-sama 2-3 ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jadi dari hati ini terpancar kehidupan. Makanya hati kita sangat menentukan kehidupan kita. Keadaan hati kita sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Jika hati dalam keadaan baik, sukacita, maka hidup kita akan penuh dengan sukacita juga. Tetapi sebaliknya, jika hati dalam keadaan tidak baik, maka hidup kita pun akan demikian juga. Karena itu hati kita harus dijaga. Semua berkata dijaga. Tekanan, masalah dan tantangan selalu akan ada dalam kehidupan kita, tidak terkecuali. Mau pendeta, mau gembala, mau jemaat, mau siapapun, level rohani manapun, saudaraku, itu semua akan mengalami hal ini. Lalu bagaimana keadaan hati kita ketika semua hal-hal itu datang pada hidup kita? Perlu hati kita dijaga.
Hendaknya hati kita tetap penuh sukacita dan damai sejahtera. Ini nggak bisa terjadi dengan sendirinya. Tapi saya dan saudara harus membuat pilihan dan harus membuat satu tekad. Apapun persoalan, pergumulan, masalah, tekanan, kesulitan, gesekan apapun yang mungkin kita alami, baik itu di keluarga, suami istri, orang tua dengan anak, ataupun di gereja atau di mana saja komunitas kita ada, saudara harus membuat satu pilihan dan membuat tekad. Tidak hilang sukacita saudara, tidak hilang damai sejahtera saudara. Uang bisa hilang, jabatan bisa hilang, pekerjaan bisa hilang, apa yang kelihatan bisa hilang. Tapi Yesus dalam saudara tidak bisa hilang. Damai sejahteranya tidak bisa hilang, kasihnya tidak bisa hilang. Amin. Itu makanya ada Yesus, maka ada segalanya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, semuanya akan bisa berlalu hilang lenyap. Tapi firman, kebenaran, itulah Yesus harus tetap ada bagi kita. Hendaknya hati kita hanya dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita pun tetap ada dalam kebenaran dan berkenan kepada Tuhan. Walaupun ada persoalan, walaupun ada masalah. Dan itu tidak perkara mudah. Amin. Itu tidak perkara yang gampang. Saudara harus membuat pilihan. Dan saudara harus menentukan nahkoda. Karena saudara nahkoda. Saudara harus menentukan arah hidup saudara. Apakah mau tenggelam terbawa arus? Apakah saudara mau tergurus atau terbawa angin tiupan dari semua dunia ini? Apakah saudara akan dikuasai, dikendalikan oleh perasaan-perasaan saudara yang dipartasikan oleh iblis yang membuat saudara negatif thinking, sakit hati, kepahitan dan segala macam? Apakah itu yang mempengaruhi hati saudara? Maka hati perlu dijaga. Tapi kalau saudara menjaga hati saudara dengan firman Tuhan, maka hendaklah dikatakan damai sejahtera, sukacita tetap memenuhi saudara. Karena kita nggak akan pernah bisa menghindar dari yang namanya persoalan. Kita tidak akan bisa menghindar dari yang namanya bentukan proses. Karena semuanya itu menjadi bagian dari saranan yang Tuhan buat untuk saya dan saudara bisa bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Amin. Dan saudara harus punya satu sikap, saudara harus punya respon yang baik. Karena respon yang salah akan membuat saudara kehilangan berkat yang besar. Respon yang salah, respek yang salah akan membuat saudara kehilangan apa yang telah disediakan oleh Tuhan. Itu makanya sebabnya hari ini kita belajar jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya harus menjaga hati, bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti tidak ada masalah, kesulitan yang bisa kita hadapi saudaraku. Di pekerjaan, dengan teman, dengan saudara, dengan semua. Dalam semua bentuk hidup yang kita lalui setiap hari. Akan ada hal-hal yang bisa membuat kita jengkel, sakit hati, kepahitan, tersinggung. Macam-macam bisa datang karena kita masih daging. Tapi Tuhan berkata jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan, saudaraku. Matius 12:33 sampai 35. Dikutip di sini ayat 33. Yang bagian yang terakhir. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Amin. Saudara kalau berkata anak Tuhan maka engkau perlu menghasilkan buah sebagai anak Tuhan. Saudara berkata kita pelayan Tuhan, hamba Tuhan, maka kita harus memunculkan buah-buah kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang-orang percaya. Tidak akan bisa saudaraku, itu meleset saudaraku. Dari buahnya pohon itu dikenal. Hari-hari ini begitu banyak orang kelihatan secara luaran, mungkin sangat menghebohkan, mungkin sangat saudaraku membuat kita terhipnotis. Saudara yang kekasih, sekarang bahkan dengan teknologi yang begitu canggih, orang bisa memoles. Tadinya sebenarnya faktanya wajahnya begitulah jerawatan, begitunya jeleknya sebenarnya. Tapi dengan teknologi sekarang dia foto wajahnya begitu cantik seperti bintang film. Lalu orang-orang pun mulai terhipnotis, begitu cantiknya, begitu gantengnya dia. Tapi ketika ditelusuri dengan fakta yang sebenarnya, ternyata kawan ini enggak seperti yang digambarnya. Saudara yang kekasih, ada banyak orang sekarang juga meluncurkan saudaraku di website, di YouTube. Oh begitu mereka mantap sekali menyampaikan khotbah firman Tuhan, pengajaran macam-macam. Tetapi sebenarnya kalau saudara mau tahu siapa dia, hiduplah dengan dia. Kalau saudara mau tahu siapa dia, bersama-samalah dengan dia. Seseorang tidak hanya bisa diukur dari saudara bisa melihat YouTube-nya. Seseorang tidak bisa diukur, dipastikan kondisi yang sebenarnya hanya kalau saudara melihat dia di tayangan atau dalam tayangan-tayangan di
di dalam internet sekarang ini, saudaraku. Dari mana engkau tahu siapa dia sebenarnya? Dari buahnya. Bagaimana kau tahu bagaimana buah orang itu? Kau bersama-sama dengan dia. Kau hidup dengan dia. Kau lihat siapa dia. Kau perhatikan bagaimana hidupnya. Bagaimana orientasi hidupnya. Kemana tujuannya. Apa yang dia buat. Maka engkau mengenal dia dari buahnya. Begitu banyak orang sekarang bisa pintar bicara di YouTube. Bisa bicara di dalam media-media. Saudaraku. Tapi mungkin itu hanya ketika pertunjukan, mungkin itu hanya ketika disaksikan oleh media seperti itu. Tapi sebenarnya siapa dia? Harus kau lihat bagaimana buah yang dikeluarkannya dari hidupnya. Itu makanya saudaraku, jaga hati untuk melihat, memperhatikan. Supaya saudara jangan salah respon. Supaya saudara jangan salah menanggapi sesuatu. Kadang-kadang saudara langsung terhipnotis. Padahal saudara tidak tahu orang ini adalah orang yang bisa membahayakan bagi saudara. Ada kadang-kadang sepertinya ini orang menyusahkan saudara. Sepertinya ini orang membuat saudara terganggu. Tapi sebenarnya itulah yang bisa membuat saudara lebih baik di dalam Tuhan. Haleluya saudara. Itu sebabnya perlu jaga hati, perlu jaga hati. Seorang sahabat akan menaruh kasih dalam setiap kesukaran. Lebih bagus teguran nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang sahabat akan mengingatkan engkau ketika engkau mau masuk dalam jurang. Seorang sahabat akan mungkin juga menarik engkau atau mungkin juga bisa membuat engkau tidak nyaman. Karena dia tidak mau saudara terhilang. Tapi seorang yang hanya sebatas teman dan hanya sebatas suka. Dia akan berkata I love you. Dia akan bergaul kepada saudara karena ada sesuatu yang mau didapatnya dari saudara. Karena dalam dunia ini sekarang, dia bisa bergaul dengan kita, dia punya connecting dengan kita, di pikirannya apa. Selagi ada sesuatu yang mau dia dapat dari kita, dia bangun community, dia bangun hubungan, relationship dengan kita. Tapi Yesus tidaklah demikian. Aku datang bukan dilayani, aku datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawaku kepada banyak manusia, kepada jiwa-jiwa di dunia ini. Itulah moto anak-anak Tuhan, amin saudaraku. Jadi saudara harus mulai bertumbuh dan menghasilkan buahnya. Apalagi saudara sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Oh saudaraku, jangan sampai lebih sabar orang dunia di luar sana daripada kita. Jangan sampai lebih berkarakter orang dunia di luar sana yang gak punya Tuhan Yesus daripada saudara yang sudah penuh Roh Kudus. Jangan terbalik. Haleluya saudaraku. Inilah yang mau kita bangun hari-hari ini. Saya dan saudara tidak ada terkecuali, saudaraku. Kalau sekarang bisa hamba Tuhan sekalipun bisa menjadi batu sandungan. Apalagi jemaat, bisa akan lebih lagi. Tergantung pada respon kita masing-masing. Bagaimana kita merespon kebenaran yang bisa mengubah kita. Kemudian dalam ayat berikutnya, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi ada orang kalau bicara, konten dia bicara itu sebenarnya dari hatinya. Jadi kalau saudara mau kenal seseorang, siapa orang ini, bagaimana orang ini, bagaimana kualitas orang ini, itu saudara bisa lihat saja dari konten bicaranya. Makanya bergaullah dengan orang-orang yang punya pemikiran positif. Bergaullah membangun persahabatan, pergaulan, fellowship, komunitas, orang-orang yang punya hati yang mengasihi, rendah hati. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara anak-anak Tuhan harus menjadi satu kekuatan yang bisa mempengaruhi yang buruk dalam dunia ini. Bukan saudara yang diracuni, tapi saudara yang harus menggarami. Saudara yang harus membersihkan. Amin saudaraku. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi tidak bisa lain di mulut, lain di hati. Nggak boleh. Kalau Tuhan bilang apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itu kebenaran, fakta, Tuhan yang ngomong. Tapi kalau kita bisa berkata sekarang, aku kan ngomong begitu, enggak begitu hatiku, enggak bisa. Itu bertentangan dengan firman. Maka supaya apa yang baik yang keluar dari hati kita, supaya apa yang positif keluar dari hati kita, maka isilah hal-hal yang baik. Karena dari buahnya lah kita kenal pohon apa ini ya. Kalau pisang pasti menghasilkan buah pisang.
Pohon kelapa pasti menghasilkan buah kelapa. Kami kemarin tanam nanas, 1,5 tahun ke depan pasti buahnya buah nanas. Tidak mungkin buah kelapa yang muncul. Ya kan? Kalau tiba-tiba muncul buah kelapa, wih apa ini? Pasti kita juga bisa bingung. Nah saudaraku, begitulah realitanya. Anak-anak Tuhan pastilah akan keluar kebenaran-kebenaran dari nilai-nilai hidup saudara. Dari prinsip-prinsip hidup saudara. Dari pola pikir saudara. Dari orientasi tujuan hidup saudara. Bahkan mungkin dari perbicaraan-pembicaraan saudara. Makanya kalau ada mulai gosip, mulai ada ini, nah darah Yesus bilang, berhenti kita. Nggak ada untungnya kita di situ. Nggak ada hasilnya kita di situ. Nggak akan diberkati kita dengan begitu konten-konten pembicaraan kita. Sudah kita sudahi aja nih. Kita ganti aja lah kontennya. Kita bicarakanlah Matius 3 ayat Matius 6 ayat 33. Bagaimana caranya kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya supaya ditambahkan Tuhan berkat sama kita. Amin saudara. Karena kadang-kadang perlu kita saling mengingatkan. Amin. Kadang-kadang kan tidak terus rohani kita. Benar nggak? Kan tidak terus kadang-kadang rohani terus. Enggak. Kayak kita ini masih manusia biasa. Bukan malaikat kita ini. Kadang kalau nggak ada banyak persoalan, sulit hidup kita. Kadang-kadang pikiran kita ini bisa memuncak juga. Iya kan? Perasaan kita juga naik turun. Bisa gelisah, bisa khawatir, bisa macam-macam. Kadang menanggapi sesuatu pun bisa nggak normal kita. Apalagi kondisi kita tidak baik, tidak stabil. Maka tadi perlu Tuhan katakan, jaga hati kita. Jaga hati kita. Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi kalau memang hati kita diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh kasih Tuhan, diisi oleh pikiran Tuhan, itulah yang datang, itulah yang muncul. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Jadi setiap perkataan dan perbuatan yang dilakukan seseorang, hal itu adalah merupakan gambaran isi hatinya yang sebenarnya. Amin. Setuju di sini, amin? Karena Tuhan yang bilang begitu. Jadi mari kita jaga hati kita, jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti berikut di bawah ini. Ada 3 poin saya buat. Yang pertama, karena kalau tidak menjaga hati, bisa menjadi suam-suam kuku. Semua berkata, jangan suam-suam kuku. Ya. Wahyu 3:16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini yang ngomong nih Tuhan. Dan dia ngomong ini sama gereja, sama jemaat, sama orang percaya yang beribadah, yang melayani dan masih penuh Roh Kudus dan mau terus merasa tetap setia ikut Tuhan. Tapi Tuhan berkata, kamu ini tidak dingin, tidak panas. Dan itu menjadi masalah bagiku, Tuhan berkata. Lalu akhirnya Tuhan berkata, aku bisa memuntahkan engkau dari mulutku. Kita perhatikan ini, jangan sampai Tuhan memuntahkan kita. Mengeluarkan kita dari hadiratnya. Atau Tuhan menjauhkan diri dari kita karena hati kita yang suam-suam kuku. Ini bisa terjadi. Jadi tidak benar kalau orang berkata sekali selamat tetap selamat. Tidak benar kalau orang berkata sekali selamat tetap selamat. Kalau tadi nyanyinya sekali Yesus tetap Yesus, dan itu betul. Amin saudara. Walaupun penderitaan, kesukaran, kesulitan, bentukan, tantangan datang, tapi tetap ikut Yesus. Tetap datang pada Tuhan, tetap melakukan apa kata Tuhan. Tapi kalau sekali selamat tetap selamat, tapi saudara tidak mau mengikuti Yesus dalam suka dan duka, ya nggak bisa dong. Diperlukan harga yang harus kita bayar, diperlukan komitmen yang sungguh-sungguh, diperlukan kesungguhan hati kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Suam-suam kuku adalah orang yang tidak berani tegas memilih, tidak panas, dingin juga tidak. Tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh dan tidak ikut si jahat juga. Seseorang yang ada di tengah-tengah dan mudah terpengaruh oleh keadaan-keadaan situasi di hidupnya. Labil sekali. Nggak boleh di tengah-tengah. Kalau dingin, dingin aja kata Tuhan. Kalau kau panas ya panas. Jangan suam-suam kuku. Pernah namanya dengar Timur Tengah?
Di Timur Tengah itu ada namanya antara Israel dengan Palestina itu ada namanya jalur Gaza. Kalau nanti punya duit pergi ke sana. Jalur Gaza itu perbatasan. Jadi kalau orang Palestina perang dengan Israel, dengan Yerusalem, selalu kadang-kadang orang yang di jalur Gaza itu nggak bikin apa-apa, tapi mereka selalu menjadi sasaran. Nah, itulah kalau di tengah-tengah. Jadi kalau Palestina bikin bom, di bomnya itu Yerusalem, orang Israel dari Yerusalem balas juga, buang. Yang di tengah-tengah ini jalur Gaza ini kacau balau. Mereka menjadi korban perang antara Israel dengan Palestina. Kenapa? Mereka ada di tengah-tengah. Tidak ke sana, tidak ke sini. Saudara harus buat pilihan. Dalam Tuhan pun begitu. Tidak boleh 50 untuk kamu, 50 untuk kamu. Amin, saudara? Semua hidup punya risiko. Semua punya risiko. Nggak ada yang nggak punya risiko. Tapi berani membuat keputusan, itu adalah kehendak Tuhan bagi kita. Berani membuat keputusan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu keputusan. Walaupun tidak gampang menjalankannya. Amin, saudara. Jangan pas senang ikut Yesus. Pas nggak senang, pas masalah pergumulan nggak ikut Yesus. Nah ini nggak bisa ini. Pas lagi mangat belum, duit lagi tege, ando minggu hanjak ya dulak. Haleluya, puji Tuhan. Selamat ando minggu. Nampi kabar mulai bergas. Oh haleluya. Pas lagi sulit, pas lagi persoalan, pas lagi banyak ini. Jangan, saudara harus tetap buat pilihan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan ingat, tidak selamanya ikut Yesus itu baik situasinya, semua indah suasananya, semuanya seperti yang kita. Bukan, Tuhan tidak menjanjikan itu. Bahkan yang dijanjikan Yesus sebenarnya lebih parah. Apa janjinya? Siapa yang mengikut aku, pikul salib, sangkal, itu rumus Yesus. Makanya saudara mulai sukai yang namanya kebenaran firman yang selepel seperti ini ya. Karena sekarang terlalu banyak gereja memberitakan ya konten-konten kebenaran firman yang hanya menjajakan kepada jemaat itu makanan-makanan, sebenarnya itu susu semua rata-rata. Susu yang nggak perlu dikunyah, langsung ditelan bulat-bulat. Sehingga jemaat itu kadang-kadang kurang kreatif pola pikirnya. Sehingga kalau dia nggak diberkati, nggak sembuh, langsung balik kanan dia. Langsung nggak kebaktian dia, langsung nggak doa lagi, langsung nggak melayani lagi. Kenapa? Karena memang dijajakan makanan seperti itu. Ikut Yesus pasti diberkati, ikut Yesus pasti sembuh, ikut Yesus pasti berbahagia. Siapa bilang? Memang ada itu, tapi tidak selamanya seperti itu. Memang sasaran Tuhan seperti itu, tapi menuju ke sana, saya dan saudara harus bentuk. Saya dan saudara harus mengalami proses. Amin. Tanah Kanaan limpah susu dan madu, oke, itu betul. Tapi menuju ke tanah Kanaan, 40 tahun ada proses. Siang panas, gak ada air, air pahit, musuh harus dikejar, dihajar. Apalagi tembok Jericho harus dirobohkan. Banyak persoalan. Tapi apakah janji Tuhan bohong? Enggak. Apakah yang dikatakan Tuhan tidak betul? Betul. Tapi supaya saudara menjadi orang yang layak menerima itu, saudara harus bisa mau diproses Tuhan. Kalau enggak diproses nanti mental kita enggak siap. Kalau saudara enggak diproses, saudara jadi orang kaya bisa sombong. Belum kaya aja udah sombong, apalagi udah kaya. Ya kan? Kalau enggak diproses. Saudara kalau enggak diproses, nanti orangnya cepat menyerah. Makanya harus diproses. Dengan kondisi yang sulit-sulit, itu menjadi sarana Tuhan. Makanya di dalam segala sesuatu, Tuhan turut bekerja. Amin. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Tuhan. Makanya kuncinya harus tetap mengasihi Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus.
Jadi persoalan itu, permasalahan itu, kesukaran itu, kesulitan itu, kekurangan itu menjadi sarana Tuhan membentuk pribadi saya dan saudara tertanam kepada kebenaran firman. Sehingga saudara tidak akan melupakan, tidak meninggalkan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tidak berubah tujuan hidupnya untuk mengasihi dan menyenangkan Tuhan. Walaupun kita mengalami bentukan-bentukan itu. Itu yang diperlukan sekarang. Dan itu yang harus diperhadapkan pada kita di lapangan. Bukan waktu di gereja seperti ini. Bukan waktu kita menyembah Tuhan, berdoa atau berpuasa. Tapi ketika saudara dihadapkan pada fakta yang nyata di rumah, di keluarga, di pekerjaan, di tengah masyarakat. Ketika saudara dihadapkan pada situasi-situasi yang sulit. Bagaimana saudara merespon dan memilih pilihan. Apakah saudara tak berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Itulah nilai saya dan saudara. Amin saudaraku. Dan itu yang perlu kita bangun hari-hari. Makanya perlu jaga hati kita. Semua berkata, saya menjaga hati saya. Nah saudaraku, tentukan pilihanmu. Jika mau mengikut Tuhan, ikutlah dengan sungguh-sungguh. Taat melakukan semua perintah dan keinginan Tuhan. Meskipun banyak godaan dan kesempatan untuk menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita tetap memilih mengikuti jalan Tuhan. Amin. Ini yang harus kita buat. Dan memang gak mudah saudaraku. Tapi saudara harus berjuang di situ. Setiap kita punya pilihan. Setiap kita punya bentukan dari Tuhan. Tidak sama bentukannya. Tapi setiap kita pasti diproses. Dan saudara harus punya prinsip tetap maju dalam Tuhan. Ulangan 30, 19, 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Tuhan berhadapkan sama kita. Jadi bukan lagi terserah Tuhan. Jangan bilang ini terserah Tuhan. Ya, atau jangan bilang karena sianu, karena begini, karena sianu, karena ini dan segala macam. Tidak. Kau yang menentukan kata Tuhan. Ku perhadapkan sama kau sekarang. Kau pilih mana? Kutuk atau berkat? Kehidupan atau kematian? Kau yang membuat pilihan kata Tuhan. Bukan lagi terserah Tuhan, bagian Tuhan sudah selesai. Allah begitu mengasihi manusia sehingga mengaruniakan anak yang tunggal Yesus. Dan Yesus mengasihi kita. Dia mengaruniakan nyawanya digantung di kayu salib. Dan di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Selesai semua ditanggung untuk saya dan saudara. Untuk penghapusan dosa, untuk hidup yang kekal. Untuk disembuhkan, untuk diberkati, semua sudah selesai. Lalu dia tawarkan pada kita, mari datang padaku yang letih lesu berbeban berat. Aku memberikan kelegaan. Ketika kita menetapkan hati menjadi seorang anak Tuhan, mengikuti Tuhan. Tuhan berkata, kuhadapkan padamu, kau yang memilih sekarang. Mau ikut jalanku apa enggak? Mau berkat atau kutuk, mau hidup atau mati. Kau yang pilih, bukan aku lagi kata Tuhan. Bukan karena orang lain, bukan karena lingkungan yang sulit. Tapi kau yang membuat pilihan. Karena anak Tuhan itu dikatakan kemana dia dipimpin oleh Roh Allah. Anak Tuhan kemana pergi selalu akan membawa kehidupan dari Tuhan. Membawa urapan Tuhan, membawa kuasa Tuhan. Kemana aku pergi, kemana aku berjalan. Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan ada di sana. Berkat Tuhan ada di sana. Jadi kau yang menentukan, Tuhan berkata. Kuasa yang tidak terbatas ada menyertai kita. Amin saudaraku. Ketika saudara diperhadapkan dengan apapun, dengan gesekan apapun, dengan kondisi apapun, saudara harus memilih. Jangan biarkan orang lain itu mempengaruhi tujuan hidupmu. Jangan biarkan perkataan orang lain itu mempengaruhi hidup, memberhentikan imanmu, memberhentikan kasihmu, cintamu kepada Tuhan. Haleluya saudara. Kadang-kadang kita nggak sadar. Orang lain yang nggak sungguh-sungguh lalu kita terganggu, kita pun tidak bisa berdoa lagi. Ya kan? Setiap kita punya tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Dan kita mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan ketika saudara melayani seseorang, lalu orang itu mungkin saudaraku, mungkin tidak menuruti apa yang Tuhan mau yang saudara sampaikan. Ya saudara tidak perlu menghakimi dia atau menjudge dia dan segala macam. Tuhan sendiri pun bilang begitu. Ku berhadapkan sama kau, Tuhan tidak bisa paksa kita.
Karena dari dulu yang namanya free will, kehendak bebas itu diberikan Tuhan pada setiap manusia. Walaupun dia anak kita, atau walaupun dia keluarga kita, nggak bisa, biarkan. Biarkan Tuhan bekerja. Doakan, berkati. Sepanjang ada waktu atau dia punya kesempatan dilayani, diteguhkan, teguhkan. Karena perubahan itu terjadi ketika seseorang sadarlah dan bertobatlah. Maka dosamu diampuni. Jadi kalau orang nggak sadar, ya nggak bisa bertobat. Kalau saya tidak sadar saya orang berdosa perlu Yesus, saya tidak pernah menjadi orang yang bertobat dan diselamatkan. Amin saudaraku. Jadi tidak waktunya lagi kita untuk kamu harus bertobat, kamu harus bertobat, kamu harus enggak. Ada Roh Kudus memimpin setiap kita. Setiap anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Dan kalau Roh Allah mau memimpin kita atau kita mau dipimpin Roh Allah pasti memimpin pada segala kebenaran Tuhan. Gak akan meleset. Karena Roh Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Amin saudara. Tuhan berkata, aku menasihatkan kamu, pilihlah kehidupan. Yaitu dengan mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya sungguh-sungguh. Kira-kira ketika saudara sakit hati, apa pilihan saudara? Apakah terus membawa sakit hati? Dan mempertahankannya dengan segala argumentasi kita? Dia yang salah, saya yang benar, dia yang salah, saya yang benar. Kira-kira kalau begini terus, apa yang kita dapat? Apakah kira-kira hidup kita tambah diberkati? Apakah hidup kita tambah-tambah diurapi? Makanya buat pilihan yang benar. Amin saudara. Buat respon yang benar. Itulah salib tadi. Itulah harus dipikul. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Apakah ada persoalan dengan Yesus? Kenapa dia harus menderita di kayu salib? Apakah karena dia berbuat dosa atau salah? Tidak. Tidak ada dosa padanya. Dia yang benar. Tapi dia yang benar mau jadi dosa. Supaya kita yang berdosa diselamatkan. Inilah Yesus. Jadi saudara bukan hanya sekedar apa ya. Ada levelnya begini. Ada orang berdosa sama kita. Lalu kita mengampuni. Itu normal. Itu normal. Benar? Ada orang berdosa, jelas-jelas berdosa. Lalu kita sebagai anak Tuhan disuruh mengampuni. Mau nggak mengampuni? Mau nggak mengampuni? Itu normal. Tapi Tuhan mau next level. Orang yang berdosa, orang yang berbuat jahat, orang yang main dan kita tahu orang ini pasti binasa, pasti dimurka Tuhan. Tapi kita yang minta maaf. Itu level yang lebih tinggi. Supaya apa? Bukan supaya kita, tapi supaya orang ini tidak binasa. Amin saudara. Bisa paham? Bisa mengerti ya? Kalau level yang biasa, orang itu jahat, berbuat dosa. Mungkin berbuat jahat sama kita. Ampuni, itu biasa. Karena memang Tuhan pun mengajarkan begitu. Tapi tahukah saudara ada satu level yang lebih tinggi lagi. Orang ini jahat, orang ini buat dosa. Lalu orang ini merasa benar dengan segala prinsipnya. Lalu kita tidak ada dosa, tidak ada, kita datang, maafkan saya. Tujuannya apa? Supaya orang ini bisa insaf dan bisa diselamatkan. Itulah yang Yesus buat. Amin saudara. Itulah yang Yesus buat. Hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia harus mengosongkan diri dari kealahan. Tinggalkannya semua kemuliaan di sorga. Turun di bumi jadi manusia. Untuk apa? Untuk manusia, saya dan saudara yang sudah berdosa dan durhaka sama Tuhan. Itulah yang kasih seperti itu Tuhan sudah taruh di hatimu dan hatiku. Kasih Allah telah dicurahkan dengan rata dalam hati kita. Melalui Roh Kudus yang dianugerahkannya kepada kita. Jadi tolong diceklah. Tolong dicek dulu hati saudara. Kalau masih begitu seperti level tadi, itu masih level normal.
Yang Tuhan buat itu adalah teladan bagi kita. Dia harus mengosongkan diri dari Allah, meninggalkan atributnya semua sebagai Allah yang berkuasa, yang dahsyat, yang hebat. Lalu datang dalam keadaan manusia yang mungil dan sederhana, lahir di kandang domba. Bahkan orang-orang Farisi pun menolaknya dari awal karena tidak mungkin Allah seperti ini. Tidak mungkin juru selamat begini peristiwa kelahirannya. Tempat terpencil di kandang domba lagi. Dari sejak awal mereka telah menolak karena melihatnya secara lahiriah manusia. Tapi itu Yesus buat, itu Yesus lakukan sebenarnya untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dia harus turun derajatnya. Mau merendahkan diri. Untuk apa? Supaya kita selamat. Buatlah itu sama yang lain. Kalau kau ngotot juga, ngotot dia. Setan tertawa. Karena semua punya kebenaran masing-masing. Apa yang kita tengah? Apa yang kita kejar di situ? Apa yang kita rebut di situ? Tidak ada hasilnya. Kita pun bisa gendong gulana. Kita pun nggak bisa berdoa lagi. Amin. Merugikan kita semua. Tuhan bilang apa? Musuhmu bukan lawan darah dan daging. Musuh saudara bukan suami istri. Musuh saudara bukan pemimpin misi sel. Musuh saudara bukan gembala sidang atau ibu gembala sidang. Musuhmu bukan suami, bukan istri. Bukan RT. Amin. Apalagi RW, jauh sedikit. Tapi musuh kita setan, roh jahat, penghulu gelap di udara. Jangan biarkan dia merasuki pikiran kita, membuat kita kehilangan sukacita dan sejahtera. Amin saudara. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tetap sekali Yesus, selamanya Yesus. Walaupun harus menangis, gak apa-apa. Lebih bagus kau menangis. Kalau secara kedokteran air matamu keluar, mata kita sehat. Matamu sehat, mataku sehat kalau kau menangis karena kasih Tuhan. Karena kotoran-kotoran racun akan keluar dari lewat air mata kita. Amin saudaraku. Bagus itu kita buat di hadirat Tuhan. Daripada saudara terus mengumpulkan pikiran saudara dan saudara berusaha mau membeberkan kebenaran saudara dan segala macam. Nggak ada hasilnya, nggak ada untungnya. Dan itu tidak membuat saudara bertambah diberkati. Jangan menjauh dari bentukan Tuhan. Jangan lari dari bentukan Tuhan. Amin. Kalau saudara dibenturkan, digesek satu dengan yang lain, seharusnya kau lebih dekat sama dia. Seharusnya kau lebih ramah terhadap dia. Itu yang Yesus katakan soalnya. Kalau keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi ahli Taurat, kamu gak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kalau kamu berbuat baik kepada orang yang hanya berbuat baik kepada kamu, orang dunia pun membuatnya. Amin. Loh, orang dunia pun membuatnya. Tapi Tuhan bilang apa? Apa kata Tuhan sama kita? Next levelnya lebih lagi. Berkati musuhmu, doakan mereka. Kalau kamu hanya memberi salam kepada orang yang memberi salam padamu, apa upahmu? Orang dunia nggak punya Tuhan pun melakukannya. Jadi anak Tuhan itu di atas itu semua. Bahkan musuh pun didoakan, diberkati. Musuh, orang yang mau menganiaya kamu pun berkati dia katanya. Loh, coba perhatikan ini. Jangan sampai tertipu hati pikiran kita anak-anak Tuhan. Bisa menangkap, amin. Musuh pun diberkati, musuh pun didoakan. Bahkan kalau kau ditampar kiri, kasih kanan. Jangan lupa itu moto kita anak-anak Tuhan. Makanya saya bilang beberapa waktu lalu, gak ada lagi kisahnya anak Tuhan itu sakit hati.
Nggak ada lagi anak Tuhan itu namanya kepahitan. Tidak mengampuni, nggak ada hak kita untuk tidak mengampuni karena Bapa di sorga sudah mengampuni kita. Karena Tuhan pun sudah mengampuni kita. Nah, inilah menjadi murid. Inilah menjadi murid Tuhan Yesus. Anda menjaga hati. Saudara pernah nggak dimarahi bapak di rumah? Orang tua. Pernah nggak dimarahi mama bapak di rumah waktu sebagai anak? Lalu saudara kabur dari rumah nggak pulang lagi. Aku tak akan pulang lagi ke rumah ini. Aku mau cari rumah yang lain. Kan nggak bisa kan? Mama bapak kita waktu marah di rumah, apapun kesalahan kita pokoknya dimarahi kita. Ya memang wajar aja dia marah sama kita. Pernah nggak anaknya merengek sama bapak mamanya? Pernah juga. Lalu apakah mamanya bilang, kau tidak jadi anakku lagi kau? Itulah keluarga. Itulah rumah tangga. Bisakah anaknya menyampaikan sesuatu pada bapak mamanya di rumah? Bisa. Bisakah bapak mamanya menasihati menegur anaknya kalau dia melenceng? Bisa. Bisakah mama bapaknya bertanya, kenapa kau lama sekali pulang? Sekolah jam 2 pulang, kenapa kau sampai di rumah jam 7 malam? Dari mana kamu? Apakah anaknya bilang, mulai besok aku tidak di rumah ini lagi? Lalu kabur ke rumah sebelah. Kan tidak mungkin. Dia harus kasih alasan. Iya, saya tadi begini, dipanggil ibu guru dan segala macam. Dia harus jelaskan. Kenapa mama bapaknya begitu sangat memperhatikan, menegur, memeriksa semua itu? Alasannya apa? Karena mengasihi. Nggak ada yang lain. Apakah ketika bapak mamanya menanyakan itu, menginterogasi itu, mama bapaknya mau menghancurkan, mau menghujam atau mau membunuh anak ini? Enggak. Orang tuanya merasa bertanggung jawab, anak ini di bawah dalam tanggung jawabku. Makanya kalau dia sekolah, aku harus tahu dia di sekolah. Dan kalau pulang, aku tahu dia harus pulang. Itulah orang tua. Dalam Tuhan pun begitu. Amin, saudara. Makanya ditanya, kenapa kau enggak doa syafaat? Kemana kau pergi? Kenapa kau enggak muda-mudi? Kenapa kau enggak datang? Itulah keluarga. Yang mengerti katakan amin. Betapa indahnya saudaraku. Yang kedua, jadi yang pertama tadi apa? Jangan suam-suam kuku. Haleluya. Yang kedua, jangan tawar hati. Semua katakan sama kiri kananmu, saudara jangan tawar hati ya. Haleluya. Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Woi. Siapa yang pernah merasa kesesakan? Ada yang pernah merasa kesesakan? Banyaklah. Pokoknya gara-gara apakah? Pokoknya sesak gitu ya. Sesak rasanya hidup ini. Semua kita pernah ya? Pasti semualah. Nggak mungkin nggak pernah. Jika engkau tawar hati. Nah masalahnya kalau tawar hati artinya tidak ada yang tidak pernah kesesakan. Tidak ada yang tidak pernah mengalami persoalan. Tapi persoalannya kalau kau tawar hati pada masa ada persoalan itu, kalau tawar hati pada maksud ada kesesakan itu, kecillah kekuatanmu kata Tuhan. Gak bisa kau hadapi itu persoalan itu, gak bisa kau lewati, gak bisa kau menang kalau kau tawar hati. Amin saudara. Makanya Tuhan bilang sama Joshua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Amin. Nah, jika hati menjadi tawar, maka kekuatan kita menjadi kecil. Orang yang bersemangat dapat mengatasi persoalannya. Tapi kalau orang tawar hati, kecil pun masalahnya, lu mulai dia memang gak sanggup. Tapi orang bersemangat dapat mengatasi persoalannya. Makanya jika hati menjadi tawar, maka kecil kekuatan kita.
Tidak ada lagi semangat, kekuatan untuk melakukan sesuatu dalam hidup ini. Sehingga kita tidak berbuat apa-apa lagi, menjadi pasrah dan redup, tidak bergairah. Nah kalau ini nanti kan jadi lama-lama hidup segan mati tak mau kan. Kita nggak mau di situ. Ketika mendengar berita, ini salah satu contoh orang Israel ya. Ketika mendengar berita bahwa ada raksasa, tantangan yang besar di tanah yang dijanjikan Tuhan, maka bangsa Israel menjadi tawar hati dan tidak berani merebut janji Tuhan. Padahal Tuhan sudah berjanji akan memberikannya kepada bangsa Israel. Tuhan sudah ngomong, pergi ke tanah Kanaan, akan kuberikan padamu tanah yang limpah susu dan madu. Kuberikan padamu dan keturunanmu. Tapi ketika disuruh pengintai, dan ketika pengintai itu pulang, tawar hatilah bangsa itu. Dituliskan Ulangan 1:28, kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Nah ini, tawar hati. Kenapa? Melihat persoalan. Tawar hati, kenapa? Melihat masalah. Dia nggak bisa lagi melihat tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Itulah tipu daya setan sama kita. Jadi jangan lihat persoalanmu. Jangan dipusingkan oleh persoalan kita. Semua orang dunia ini, di manusia di dunia punya persoalan. Orang di luar sana nggak percaya Yesus punya persoalan apa enggak? Saya tanya saudara, orang Yesus punya persoalan apa enggak? Mereka pernah nggak mengalami nggak punya uang? Mereka pernah nggak mengalami susah kerjanya? Mereka mengalami nggak bentrok rumah tangga nikahnya? Tapi mereka berusaha untuk maju. Mereka berusaha untuk mengatasinya, walaupun belum bersama Yesus. Saudara dan saya sudah ada Yesus, ada Roh Kudus, ada firman Tuhan. Tentunya harus saudara dan saya lebih menang mengatasinya. Karena saudara punya Roh Kudus yang hidup, yang bisa menolong saya dan saudara. Amin saudaraku. Memang kadangkala itulah masalah kita. Ketika ada persoalan, kita dikuasai pikiran kita, perasaan kita, tertutup semua memikirkan persoalan. Sudah lupa kita tanah Kanaan itu sudah bagaimana disediakan sama kita. Makanya tidak ada gairah mereka untuk maju lagi. Yang dipikirkannya raksasa, pemakan manusia. Wah, janganlah kita ke situ. Matilah kita semua nanti. Emang kurang kuburan kan di Mesir, sehingga kita dibawa ke tanah padang gurun ini. Lalu harus mati di sini dikatakan. Jadi inilah kalau orang sudah mulai dirasuki oleh pikiran-pikiran si jahat, lalu kadang-kadang pikirannya menjadi kacau, ngomongannya pun menjadi kacau. Kami seperti belalang. Kami lihat orang-orang itu seperti raksasa. Udah pulang aja lah kita. Bagaimana kita bisa maju? Nah ini. Makanya di tengah-tengah kesulitan itu, saudara harus kadang-kadang memang harus datang sama Tuhan di hadirat Tuhan. Minta kekuatan Tuhan, minta pikiran kita dijernihkan, minta hati kita ditenangkan. Supaya kita bisa kembali melihat apa yang Tuhan janjikan pada kita. Supaya kita bisa melihat kembali apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah itulah tipu daya setan, tipu muslihat iblis yang bisa mencuri, membunuh, membinasakan. Dicurinya visi kita, dicurinya sukacita kita, dicurinya tujuan hidup kita. Apakah hal ini juga bisa terjadi atas hidup kita? Tidak lagi bersemangat karena kesulitan, mungkin dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, gesekan-gesekan atau bentukan di antara sesama yang diizinkan Tuhan terjadi. Saudara dan saya harus menjaga hati dalam kondisi-kondisi seperti itu. Amin saudaraku. Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Memang pas terjadi persoalan itu runyam rasanya. Pikiran kita pun kalut rasanya. Tapi tidak selamanya begitu. Segala sesuatu ada waktu, ada waktunya. Gak selamanya susah. Gak selamanya gak ada uang. Gak selamanya sulit. Badai pasti berlalu. Lagu siapa itu? Nah itu dia kan. Badai pasti berlalu. Orang dunia aja tahu.
Gak selamanya badai, gak selamanya kering, gak selamanya susah. Kalau saudara berjuang dan terus maju, saudara akan melihat titik terang. Saudara akan melihat pintu yang terbuka. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyambut saudara, membangkitkan saudara, menolong saudara. Karena imanmu tidak sia-sia, kepercayaanmu tidak sia-sia. Amin. Makanya saya catat di sini, hanya orang-orang yang mau maju terus dan bergerak dalam tuntunan Tuhan yang akan mengalami perubahan hidup dan kemenangan di dalam Tuhan. Kalau nggak maju, memang nggak bisa buat apa-apa. Kalau nggak maju, memang nggak terjadi apa-apa. Apalagi kalau udah berhenti, ya memang itu nanti tunggu redup habis. Apalagi berbalik, mau kemana lagi kita? Berhenti aja udah masalah. Berhenti aja bergerak masalah. Apalagi mundur atau berbalik. Tidak ada pilihan lain. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Gak boleh lagi. Mau kemana kita coba? Emang mau kemana lagi kita? Mau cari apa? Mau cari kekayaan. Orang dunia udah lebih kaya. Mau cari gelar. Orang lebih dunia lebih panjang gelarnya dari kita. Mau cari apa lagi? Mau cari kesenangan dunia, orang dunia udah sampai kemana-mana. Bahkan pikniknya, resesnya sudah sampai ke planet. Bukan hanya ke Bali lagi. Sampai ke planet, bayar sekian dolar, ribu dolar bisa ke planet Mars. Pesawat ulang alik. Melihat pesawat yang di luar angkasa. Makanya gak ada yang mau kita kejar lagi. Kejarlah perkenanan Tuhan. Kalaupun dipercayakan Tuhan berkat, apapun sekarang yang diberitakan Tuhan, biarlah itu membawa saudara lebih cepat maju, lebih cepat bergerak dan lebih berdampak buat pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Nggak ada yang lain. Amin saudara. Jangan berhenti, nggak ada. Mau kemana kita kalau berhenti? Saudara tahu ketika saudara berhenti, apa yang pernah kita buang dulu, apa yang kita usir dulu, apa yang kita pernah tanggalkan dulu dari hidup, ia terus datang. Bukankah Tuhan berkata setan itu menunggu waktu yang tepat? Dia tidak berhenti. Masa lalu kita yang sudah kita tinggalkan, jejak-jejak langkah lama kita, itu akan terus datang. Kalau saudara lambat berhenti apalagi, dia akan datang kembali. Makanya keadaannya lebih jahat. Tidak ada pilihan untuk berhenti, selain hanya untuk berlari terus dalam panggilan Tuhan. Mau merangkak pun jadilah. Mau mertugarang pun jadilah. Yang penting saudara merangkak jalan. Tidak ada pilihan lain. Maju bersama Yesus. Amin. Mau saudara menangis meraung-raung pun tidak apa-apa, itu bagian dari perjuangan. Mau babak belur pun kau ditinju sama setan itu, udah copot gigi, bengkak mata, nggak apa-apa. Selesaikan ronde sampai 12. Dan ketika saudara bisa menyelesaikannya, itu lebih baik walaupun kau banyak mengalami babak belur di sepanjang babak-babak pertandingan. Daripada cuma babak kedua udah gigi lepas satu lalu saudara berkata enggak tahan lagi, aku tak sanggup lagi, pulanglah aku Tuhan, enggak mampu lagi aku, Tuhan Yesus tolong saya. Bagaimana kawan ini? Berlombalah. Semua pun punya persoalan, saya pun punya persoalan. Kalau saudara tanya saya apa persoalan Pak Gembala, banyak, enggak perlu ku ceritakan sama kau. Tambah pusing pula kau nanti mikirkannya. Aku aja udah pusing. Aku gak mau memusingkan kalian lagi. Cukuplah aku memusingkan diriku sendiri. Karena aku kalau pusing pun datang sama Tuhan. Istriku pun tak bisa menghibur aku kalau aku pusing. Ya, Kak Riani pun tak bisa. Hanya Tuhan yang bisa memberikan penghiburan sejati. Sempurna bagi kita semua. Amin. Itulah hebatnya dalam Tuhan Yesus. Selalu ada jalan keluar. Dan dia selalu ada pada kita. Anak-anak muda jangan larinya kemana-mana. Lagi stres aku, mau healing dulu. Healingnya kemana rupanya? Emangnya healing di bawah jembatan? Jembatan Sungai Kahayan. Tidak akan healing di situ. Ada buaya di situ, bahaya nanti. Datang sama Yesus lah, berdoa menyembah Tuhan. Di situ ada healing. Amin. Ya saudaraku. Kami kemarin selama di Surabaya karena nginap di mall. Acaranya di mall, lalu kami nginap di hotel yang di atas. Di atas itu ada hotel. Jadi naik turun pakai lift. Mau turun udah semua mall di situ. Mau beli apa, mau beli mobil, mau apa, ada semua di situ. Uangnya aja nggak ada.
Tapi rasanya bosan juga di situ. Makanan semua ada, semua ada. Mau cari udara segar dulu. Karena siang malam AC kan, AC sentral semua sampai ke, kayaknya enggak juga. Keluarlah kami sore-sore, angin sepoi-sepoi, enak kali angin segar. Jadi memang hanya Tuhan yang bisa memberikan ketenangan, damai sejahtera bagi kita. Amin saudara. Kita lihat dulu naik kereta lah kita, biar kita lihat ladang-ladang orang, dilihat. Rupanya ladangnya kering pula, enggak datang hujan ya kan. Malah membuat mata ini agak ini karena coklat-coklat semua bukan hijau. Ada juga yang hijau sih. Nah, bergeraklah terus. Jangan berhenti. Tetap melayani yang melayani, tetap beribadah, tetap memuji Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan. Bergeraklah terus. Tiba waktunya pergerakanmu itu akan menghasilkan buah. Tiba waktunya pergerakanmu itu akan mendapatkan investasi yang kau tanamkan dan itu tidak bisa dibohongi. Tepat pada waktunya. Amin saudara. Tidak bisa dibohongi dan tidak ada siapapun yang bisa menggeser itu dari saudara. Karena saudara telah menaburnya dan membuat satu komitmen kepada Tuhan. Itu makanya jangan sibuk saudara, jangan terima itu semua pikiran-pikiran yang membuat saudara kacau balau. Lalu membuat saudara nggak bisa berdoa, nggak bisa menyembah Tuhan, nggak bisa bersekutu satu sama lain. Wah, rugi kita saudaraku. Mari maju dalam Tuhan. Ini coba saudara lihat, ini Daud. Daud ini, saya biar panjang sedikit hari ini. Nggak apa-apa karena 2 minggu saya sudah tinggalkan ya. 1 Samuel 30 ayat 1, dan memang akan sering-sering nanti kayaknya. Saudara harus siap-siap untuk itu. Karena kita sekarang sedang urus Indonesia, bukan lagi cuma Kalteng saudaraku. Indonesia menjadi pekerjaan kita sekarang. Amin saudara. Jadi tolong mohon maaf kalau saudara mungkin nanti ada sering saya tidak ada di sini. Makanya saudara-saudara yang lain harus bertumbuh semua dan bisa melayani Tuhan. Kok nggak ada aminnya? Kayaknya nggak rela saudara ini. Haleluya saudara. Ya saudaraku, ada banyak pekerjaan kita. Nah, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Jiklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Jiklak. Jiklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ini Jiklak ini tempatnya Daud, orang tuanya, keluarga-keluarga yang 600 orang itu ada di situ. Karena mereka telah diusir dari Yerusalem oleh Saul dan mereka pindah di situ. Malah itu yang dibakar pula sama orang Filistin. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis semua. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Tidak ada lagi yang bisa. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Nangisnya bukan sembunyi-sembunyi, tapi nangisnya pun nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Pernah begitu? Menangis sejadi-jadinya. Sampai nggak kuat lagi menangis. Cuma, tak bagaimana lah mungkin kayak ini ya. Itu yang dilakukan oleh Daud dan teman-temannya. Juga kedua istri Daud ditawan. Perempuan Ahinoam, perempuan Rizil dan Abigail bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi karena persoalan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini yang harus saudara buat. Ini yang harus kita buat. Amin. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi kalau ada pun masalah kita akan seperti ini. Daud ini kan dia pemimpin. Karena dia diusir-usir sama si Saul dari Israel. Lalu larilah si Daud ini sama ada 600 orang yang menyertai dia. Dari orang-orang yang dikejar hutang yang punya persoalan. Lalu mereka menyingkir, ada satu desa namanya Jiklak di daerah Filistin. Disitulah dibawa istri-istri mereka, anak-anak mereka, kambing domba mereka itu dikumpulkan. Lalu orang ini pergi berperang membantu orang Filistin. Tiba-tiba satu ketika ini kampungnya Jiklak ini dibakar habis sama musuh. Lalu semua orang-orang kambing domba ditawan oleh musuh. Jadi waktu mereka pulang ke situ, nangislah si Daud dan tentaranya. Dan akhirnya harus dicari kambing hitam yang harus disalahkan. Gara-gara kamu, maka kita begini. Nah inilah resikonya jadi pemimpin. Gara-gara ikau, makanya ike je kelutuh. Anak ike kare kabal ini jadi ngetahuan dulu. Lepah jadi, kehu jadi kalihuma, daton dari tisa. Ikau je penyebab apa? Buhen je kelutuh.
Daud pun tidak ada yang membela dia. Semua tentara yang mengawal dia, yang menyertai dia, berbalik menyerang dia. Padahal si Daud pun kehilangan istri juga. Si Daud pun kehilangan semua, sama-sama kehilangan. Tapi kadang-kadang itu yang terjadi, tipuan setan yang membuat mereka menyerang Daud. Nah ini, yang dibuat Daud, dia tidak mau. Dia cuma punya satu, dia menguatkan hatinya kepada Tuhan. Sisanya hanya sama Tuhan, tidak ada lagi. Backing, deking, tidak ada lagi. Sahabat, teman, karib, nggak ada lagi yang memihak dia. Semuanya sudah memojokkan dia. Dia pun kehilangan. Tapi dia punya Tuhan yang hidup. Dia berkata, dia menguatkan hati. Dia tanya, panggil itu. Dipanggillah ya si Abiatar. Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Coba. Udah begini, udah kebakar, semua ditawan, habis semua. Orang yang menyertai dia pun sudah merunyamkan dia. Tapi dia kuatkan hatinya. Doanya apa? Harusnya cocoknya doanya menangis dan terseduh-seduh. Mengapa dan mengapa? Mengapa ini harus terjadi? Mengapa ini harus saya yang mengalami? Oh Tuhan, mengapa dan mengapa? Itulah yang harus mungkin dinyanyikan oleh Daud. Tapi dia berkata, apakah aku harus mengejar gerombolan yang sudah mencuri, membakar rumah-rumah kami Tuhan? Makanya saya bilang tadi, hanya orang yang bergerak terus yang akan bisa mengalami pertolongan Tuhan. Kalau berhenti, hancur, runyam. Dalam kondisi seperti ini, Daud tidak minta belas kasihan Tuhan. Daud tidak minta dia dikasihani oleh siapapun. Dia menguatkan hatinya, karena tidak ada lagi yang bisa menguatkan dia. Maka betul kata Tuhan sama Joshua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin istrimu gak bisa menguatkan kau lagi, suamimu gak bisa menguatkan kau lagi, tetanggamu, mertuamu, siapapun, bahkan orang di gereja ini pun, saya pun gembala sidangmu tidak bisa menguatkan kau lagi. Tapi engkau masih punya satu kekuatan, yaitu engkau dengan Tuhan. Dia menguatkan hatinya kepada Tuhan Allahnya. Saya dan saudara harus menguatkan hati kita kepada Tuhan Allah kita. Sebab kita punya Tuhan yang masih tetap setia kepada saya dan saudara. Amin saudaraku. Dia kuatkan hatinya. Dia tidak menyesal, dia tidak minta supaya tapi dia minta menantang Tuhan. Tuhan, apakah aku harus kejar itu gerombol? Karena memang gak ada jalan lain. Ya kalau mau itu kembali harus dikejar. Makanya harus bergerak. Jangan menangis terus. Saudara menangis terus dan tidak bergerak, tidak buat apa-apa. Menangis dalam kesakitan hati, menangis dalam kepahitan, menangis dengan mengasihi diri sendiri. Tidak akan ada perubahan, tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Bahkan itu akan membawa lebih runyam lagi. Tapi engkau bisa berkata, Tuhan tolong saya. Aku berkati, aku ampuni, aku bersuka cita. Aku mau bangkit Tuhan. Aku mau kerjakan apa yang kau mau. Aku mau terus setia kepada Tuhan. Haleluya. Orang yang bersemangat dapat mengatasi persoalannya. Amin saudara. Mana lebih parah kita dari si Daud ini? Tidak ada lagi apa-apa dia punya. Anaknya pun, istrinya pun sudah ditawan. Musuh. Rumahnya pun dibakar. Di negerinya pun dia diusir sama Saul. Yang cemburu mati sama dia. Tidak ada lagi tempat untuk dia berdiri sebenarnya. Maka dia kuatkan hatinya. Kau masih punya istri, masih punya suami, masih punya orang tua, masih punya saudara-saudara seiman di sini. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Kalau kau punya sesuatu, minta doa sama saudaramu. Ini saudara kita dalam Tuhan. Bilang sama paknya siapa ini? Doakan saya Pak, doakan saya Bu. Kenapa selalu saya posting itu kegiatan saya di grup? Bukan untuk memamerkan saya di sini, saya di sana. Bukan. Tapi supaya kau mendoakan saya gembala sidangmu. Itu tujuannya. Supaya kau tahu mendoakan saya. Sama seperti Paulus berkata, berdoalah kepada kami supaya kami punya keberanian untuk memberitakan Injil. Tujuannya itu. Jadi bukan untuk pamer. Bukan untuk menunjukkan begini begitu segala macam. Dan kau harus bangga kalau Tuhan bawa kita selevel itu. Amin saudara. Tujuannya itu.
Jadi kalau orang bertanya, di mana gembala sidangmu? Oh, lagi di sini Bapak. Saudara harus berpikir seperti itu. Pak Ketua itu punya tim doa di Kupang. Kalau dia KKR, kalau di mana di posting itu ada orang yang selalu berdoa di situ. Ya, saudara harus dewasa. Amin, saudara. Kalau dia KKR, ada tim doa. Tolong berdoa ya, langsung doa. Pemuda-pemudi langsung doa. Bapak lagi begini, doakan, doa. Ibu Barus, Karo Jessica, dia minta, Pak kalau Bapak kemana-mana tolong kasih tahu supaya saya doakan. Makanya saya posting gitu. Jadi dia tahu saya di mana, dia doakan. Dia nggak pernah ibadah di sini, tapi dia live streaming dan dia selalu berdoa di rumah. Dia setia, persembahannya pun nggak ketinggalan. Persembahan komselnya pun, misi selnya selalu di setornya, dicatatnya setiap minggu. Doa syafaatnya, persembahan dicatatnya semua, persepuluhan dicatatnya semua. Jadi kalau dia kasih persembahan lengkap dengan catatan-catatannya. Hebat orang tua ini. Kalau kita nggak kebaktian kan nggak kasih persembahan kan? Kalau dia memang nggak datang di gereja, tapi persembahannya lengkap. Kalau nggak percaya nanti kalau dia kasih, bukalah amplopnya itu. Ada 2 lembar itu. KKS tanggal sekian, KKS tanggal sekian, misi sel tanggal sekian, doa syafaat tanggal sekian, persembahan saya bulan ini. Dikasihnya semua, ditotal. Bukan karena jumlahnya. Makanya saya pikir begitulah pasti orang tua ini diberkati Tuhan. Karena dia menghormati Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, itu salah, nggak tahu dia nonton apa enggak. Walaupun ditontonnya nggak didengarnya juga karena dia punya kelemahan dalam hal mendengar. Tapi kalau dia lihat, dia pasti bisa tahu. Nah, saudaraku yang kekasih, kuatkan hatimu, kuatkan hatimu. Saya kuatkan hati saya. Kita semua harus kuat. Amin. Tidak ada yang lain menguatkan, engkau sendiri harus menguatkan. Bisa Tuhan, bisa Tuhan. Tolong saya Tuhan. Bisa aku bangkit dari sini, bisa aku lepas dari sini. Dan segala macam. Yang terakhir, jangan kepahitan atau marah dengan siapapun. Apalagi dengan Tuhan, jangan. 2 Raja-Raja 6:33, selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini daripada Tuhan. Mengapakah aku akan berharap kepada Tuhan lagi? Ini Raja Israel marah sama Tuhan. Bahkan menyangka kekeringan, kelaparan, kesusahan di Israel itu disebabkan oleh Tuhan yang mereka sembah. Dan itu dia katakan kepada Elisa sebagai hamba Tuhan yang datang pada waktu itu. Tapi Elisa berbalik berkata, bukan dari Tuhan, tapi engkaulah yang menyebabkan bangsa ini berdosa dan berbalik dari jalan Tuhan sehingga masalah ini terjadi. Jadi raja, dia bilang ini masalah dari Tuhan, untuk apa aku berharap sama Tuhan lagi? Nah, ini tipuan setan ini. Untuk apa aku berdoa? Untuk apa aku kebaktian? Untuk apa aku bayar persepuluhan? Untuk apa aku melain? Untuk apa? Untuk apa? Begininya keadaanku, begininya keluargaku, begininya susahnya saya, begininya pergumulan saya nggak habis-habis. Ngapain? Sia-sia saja, nggak mau lagi, malas dan segala macam. Ini hati-hati. Tuhan tuh nggak pernah salah. Amin, saudara. Tuhan tuh tidak pernah salah. Kitanya yang harus selalu cross check. Kitanya yang harus selalu menyesuaikan diri dengan Tuhan. Seperti Paulus berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil yang kamu terima. Supaya apa? Supaya kita selaras dengan Tuhan. Supaya kita ada di jalurnya Tuhan, sejalan dengan Tuhan. Satu arus dengan Tuhan. Sehingga apa yang ada pada Tuhan itu akan mengalir kepada kita. Jangan pernah salahkan Tuhan atau siapapun. Jangan marah dan menyalahkan siapapun. Jalani hidup yang dipercayakan Tuhan dalam proses Tuhan. Jika kita kepahitan baik kepada sesama apalagi kepada Tuhan, itu akan membuat kita menutup diri dan menjauhkan diri dari sesama kita. Nah, inilah cara-cara setan itu. Tipu daya setan. Dan kalau kita pikir kita menjauhkan diri kita aman, enggak. Ketika kita kepahitan, sakit hati atau membuat kita enggak tentram satu sama lain, itu membuat kita menutup diri, mendiamkan diri, menjauhkan diri dari sesama. Kita tidak bisa terbentuk menjadi murid Kristus, bahkan itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Haleluya, saudara. Enggak bisa. Karena ada orang begitu ya, dia tersinggung sakit hati lalu diam diri, enggak ibadah, enggak ini.
Kira-kira kalau dia begitu berubah enggak hidupnya? Amin saudara. Atau bertambah baikkah hidupnya? Atau bisakah dia sembuh sendiri? Enggak bisa. Tuhan bilang apa? Coba saya baca pada saudara. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Hati-hati. Kalau saudara itu ada virus dan di hatimu dan hatiku itu ada sesuatu yang gak beres. Ketika saudara berkomunikasi dengan yang lain, pastilah tadi yang dari hati timbul keluar, benar? Nah kalau di hati kita gak beres, lalu kita ini berteman dengan yang lain yang tadinya beres, bisa jadi gak beres juga orang itu. Karena kita bawa virus. Melalui ngomongan kita, melalui pikiran kita, melalui tindakan kita. Ini yang dikatakan oleh Paulus ini tadi. Jaga supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Pasti kalau saya umpamanya tidak beres hati saya. Kalau ada orang, tadinya orang ini masih normal ampernya. Tapi ketika saya memang tadi nggak beres, pasti saya bisa, omongan saya, pikiran saya, tindakan saya bisa mempengaruhi orang ini. Lalu tadinya yang nggak beres satu menjadi dua. Datang lagi si polos-polos. Kilen tambah tiga. Ini maksudnya yang dikatakan. Bisa mencemarkan banyak orang. Jadi saya dan saudara harus disembuhkan. Saya dan saudara harus dipulihkan. Sehingga ketika saudara bertemu dengan seseorang, aura yang saudara transfer itu adalah kehidupan dari Tuhan. Amin saudara. Roh yang saudara impartasikan itu kepada sesama adalah roh yang menghidupkan sukacita damai sejahtera daripada Tuhan. Maka Tuhan bilang, Amsal 27:17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau orang itu menutup diri, lalu menarik surut dari pertemuan, dari kumpulan, datang ibadah dan segala macam, dia lama-lama nanti nggak terbentuk. Karena yang membentuk dia siapa? Sesamanya. Kalau dia menjauh dari sesamanya, ya tidak terbentuk. Karakternya tetap begitu. Saudara dan saya harus dibenturkan satu dengan yang lain. Manusia menajamkan sesamanya. Ini mindset ini harus saudara tangkap. Siapa yang membentuk saya? Ya saudara. Siapa yang membentuk saudara? Saya. Mungkin juga diantara saudara satu sama lain. Makanya punya satu pemikiran tadi. Apa yang telah Tuhan Yesus buat kepada kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Maunya cuma jangan di lagu doang. Kau sahabatku, kau saudaraku. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh. Maunya itu betul-betul saudara kerjakan. Tiada yang dapat memisahkan. Apakah itu betul? Ketika saudara sakit hati dengan seseorang, apakah karena itu saudara terpisah dengan dia? Ketika saudara tersinggung dengan seseorang, apakah itu membuat saudara dipisahkan dengan dia? Gak ada yang bisa memisahkan. Itu masih sebatas tentang sikap hidup ya. Tapi kalau orang yang di Roma itu, apa katanya? Kelaparan, pedang, aniaya, sampai kematian, maut pun tidak bisa memisahkan. Jadi belum seberapa. Kalau hanya saya ngomong kau tersinggung lalu kau menjauhkan dariku, tipis sekali lah kasihmu itu. Kalau kau mau menyalam aku lalu kau tak ku salam, lalu kau menjadi sakit hati tersinggung gak datang lagi hari Minggu. Tipis. Itu belum aniaya namanya. Itu belum kelaparan namanya. Itu belum maut namanya. Itu hanya salah paham. Haleluya saudara. Haleluya. 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 Makanya harus bertumbuh. Saya pun harus bertumbuh, saudara pun harus bertumbuh.
Saya bilang kemarin di Semarang, kita bilang, kalau kalian itu sama pendetanya di sini gimana? Pasti pendetanya selalu, pasti ditolong Tuhan. Pasti bisa Bu, bangkitlah, majulah. Kita doakan, ayo semangat lagi. Saya sudah gak bisa lagi Pak, saya sudah hancur-hancuran. Tuhan pasti tolong. Saya sudah banyak dosa saya sudah malu datang sama Tuhan. Pasti diampuni Tuhan. Saya susah gak ada ini, Tuhan pasti berkati. Itu gembalanya pasti selalu berlaku begitu. Benar gak? Benar kata mereka. Nah sekarang kalau dibalik, kalau suatu saat gembalamu punya masalah atau persoalan, kira-kira sama sikap kalian sama gembala ini gimana? Bisa gak seperti yang dia buat sama kalian? Lihat kiri kanan. Waktu kami doa habis ibadah banyak sekali pelepasan. Nangis, histeris dan segala macam. Ada yang terluka dan segala macam. Nah di sini pun harus begitu. Amin. Amin saudara. Kalau saudara ada masalah persoalan, kira-kira kami ini bilang apa sama saudara? Mate kau itu, menjeklo teko. Takkan nih kau buat. Apakah begitu? Kan tidak begitu kan? Pasti selalu pasti tolong Tuhan, ayo bangkit, Tuhan pasti tolong, pasti nanti dipulihkan Tuhan, ayo kita doakan, maju terus. Pak saya sudah ditinggalkan pacarku Pak, saya gak tahu lagi kemana Pak. Katanya kan, kalau bukan dia pasti nanti ada yang lain, ayo kita doakan, lalu kuat dia. Apalagi banyaklah persoalan kita kadang-kadang kan. Tapi kami sama ibu atau sama kan selalu dikuatkan saudara kan. Pasti kita tolong Tuhan, ayo bangkit. Memang kadang-kadang mungkin saudara di apa? Kamu tuh jangan gitu ya. Pasti selalu diberikan hal yang positif untuk membangun, bukan untuk membinasakan. Karena mengasihi kita. Terus kalau nanti satu ketika kami ada satu hal kekurangan, kesalahan dan segala macam, kira-kira saudara begitu juga lah sama kami. Waktu saya dan ibu hendak mati belum dia, kira-kira saudara punya sikap begitu juga lah sama kami. Yalah Pak Gembala pasti tolong Tuhan. Tuhan Yesus baik, kita doakan ya Pak Gembala, Ibu Gembala ya. Tuhan pasti tolong. Harus begitu juga. Karena siapa lagi kalau bukan kita sama kita? Benar gak? Makanya jangan saling menyerang. Amin. Kalau kau serang bapakmu, mamamu, kira-kira apa hasilnya? Padahal mama bapak kita udah melahirkan kita, udah membesarkan kita, menangis-nangis, berdoa sama kita, mengasihi kita. Lalu kita serang dia, kira-kira aduh. Anaknya kalau punya kesalahan, bapaknya, ya nak bangkitlah, majulah, Tuhan pasti tolong. Lalu kalau bapak mamanya ada kesalahan, lalu diserang habis-habisan, contohnya kira-kira gimana? Kan enggak pantas kan? Atau memang saudara mau menyerang saya? Biar saya masuk ke video itu. Amin saudaraku. Kan enggak ada begitu. Antara orang tua dengan anak. Anak dengan orang tua. Pernahkah bapaknya memarahi? Pernah. Tanya aja Pak Joshua itu. Dia marahin anak. Kamu orang. Tapi bukan berarti dia membuang anaknya. Enggak. Nah, dia mau anaknya berhasil. Bisa menangkap, amin. Begitulah indahnya kita dalam Tuhan. Di suatu ketika kami juga mengalami banyak hal contohnya. Saudaralah yang menjadi menguatkan kami. Saudaralah kebanggaan kami. Amin. Yang kalau kami ceritakan, kalau pergi ke tempat lain, ya saudara. Oh, mereka sekarang udah bisa melayani. Sekarang mereka bisa menolong kami. Sehingga kalaupun nanti kami tidak ada di Palangkaraya, mereka bisa sudah beribadah, mereka bisa saling melayani. Itu. Jangan kepahitan dengan siapapun.
Jangan menghakimi kepada siapapun. Amin saudara. Saudara doakan saja. Buatlah apa yang mau dibuat Tuhan kepada saudara, kepada orang lain. Apa yang kau mau dibuat orang sama saudara, buat. Jadi saudara tabur dulu. Nanti akan saudara terima. Apakah saudara masih ragu-ragu dengan hati saya ini? Haleluya saudara. Kalau kubuka, kau bela dadaku, namamu terukir di dalam katanya. Itu gombal aja gitu ya, orang-orang pacaran bilang begitu. Tapi dalam Tuhan ya memang begitu. Tiap pagi kami di sini, tanya si Ronald itu. Si Ronald sekarang harus tiap pagi datang di sini, doa. Dan bersyukur dia sudah ikut melayani. Karena dari dulu dia memang setia ikut Tuhan. Awal-awal saya nggak paksa dia berdoa, biarin aja. Kami sambil berdoa terus tiap pagi. Nanti jangan dikiranya kalau di pastori dipaksa-paksa, saya enggak mau. Biar dari diri sendirilah. Karena sekarang bukan zaman penjajahan, ya kan? Kemerdekaan dijamin oleh segala suku dan bangsa. Bahwasanya Indonesia menjadi negara merdeka, tidak boleh dijajah sembarangan, ya kan? Lama-lama dia pikir ini susah juga atau gimana. Tapi saya lihat dia mulai ikut dia doa, ikut baca Alkitab tiap pagi di sini. Harus dibangun rohaninya. Dia harus pergi jam 8 kerja, pulang nanti jam 4, ikut KKS, ikut apa. Bahkan saya bawa dia ke ladang. Misi sel. Rasa memiliki. Karena inilah keluarganya. Saudara jangan ragu-ragu. Amin saudaraku. Inilah saudara-saudara kita dalam suka dan duka. Mulailah dibangun. Ada kalanya nanti kalau memang saya tidak punya uang bisa, pinjam dulu uangmu ya. Aku pakai dulu uangmu, bisa enggak? Saya tidak perlu malu kalau saya perlu. Nanti ku bayar. Nah, tapi ingat kalau utang ya utang dibayar gitu ya. Jangan doakan Tuhan buatlah hatinya tuh dia ingat lagi Tuhan dalam nama Yesus. Nah itu namanya curang itu. Mentang-mentang saudara dalam Tuhan. Yalah, saya komitmen kalau memang pinjam gitu. Lebih takut lagi kadang-kadang kalau namanya pinjam itu takut jangan sampai enggak ini. Cepat-cepat. Mobil itu cepat-cepat. Berapa bulan sebelumnya pun sudah kita lunasi. Makanya sering-sering ditawarkan, Pak ambil lagi mobil, Pak ambil lagi ini. Enak aja kok ngomongnya, orang gak bisa tidur nanti saya bilang. Haleluya saudara. Gak lupa, saudara juga bisa ngomong. Pak begini Bu. Ngomong. Lebih bagus saudara ngomong, datang. Itu pastori terbuka. Kecuali ada si Boris atau apa menghalanginya. Iya kan? Apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara mau utarakan, sampaikan. Jangan saudara bikin prinsip sendiri, pikiran sendiri, nanti saudara capek. Padahal hati kita enggak seperti itu. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Apa saudara diberkati amin? Yang diberkati katakan haleluya. Jadi jaga hati, jaga hati, jaga hati. Biarlah hati kita penuh sukacita, penuh hati kita dengan kasih Tuhan. Bisa kita memuji Tuhan, bisa kita menyembah Tuhan. Dan punya hati nurani yang mengasihi Tuhan dan sesama kita. 3 perkara ini saya bagi hari ini kiranya terus memenuhi hati kita saudaraku. Sehingga kita bisa berlari pada panggilan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Adalah lagunya itu, rasa? Ada, coba. Tampilkan aja langsung. Ini hatiku tak sempurna. Oke, kita bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan ya. Haleluya. Ada yang pertama kali hadir hari ini, coba lihat kiri kanan. Ada yang pertama kali hadir? Semua sudah pernah didoakan dari layani ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bawa hati kami kepadamu, baharui dan pulihkan setiap hati kami ya Tuhan. Ini hatiku
hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Angkat lagi sekali lagi, ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu, campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Katakan hatiku, hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan kau lihat isi hati, katakan hatiku mengasihimu. Hatiku
Percayakan kepada Tuhan.